Konsep distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Menurut Sukirno, distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Tolok ukur untuk menilai kemerataan distribusi terdapat tiga tolok ukur yang lazim digunakan, yaitu kurva Lorenz, indeks atau rasio Gini, dan kriteria Bank Dunia. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Kemudian rasio Gini, suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dan separuh bujur sangkar di mana terdapat kurva Lorenz tersebut. Dan kriteria Bank Dunia, kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di NSB, misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain, yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB. Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris, 1973, mengemukakan 8 sebab yaitu: 1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapat per kapita. 2. Invasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, capital intensif, sehingga presentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah. 5. Rendahnya mobilitas sosial. 6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis. 7. Memburuknya nilai tukar, term of trade, bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor NSB. 8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Ketimpangan pembangunan, misalnya, dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bermunculannya kawasan-kawasan kumuh di tengah beberapa kota besar, serta hadirnya kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di daerah pedesaan, adalah satu bukti nyata ketimpangan yang berlangsung dapat kita saksikan dan rasakan. Upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, menurut penilaian beberapa kalangan, sebetulnya sudah mulai dirintis sejak awal Pelita 3. Ketimpangan pertumbuhan antar sektor bukan saja terjadi pada masa lalu sejak Pelita 1 hingga Pelita 5, akan tetapi juga memang direncanakan untuk masa-masa yang akan datang. Ketimpangan ini lebih merupakan sesuatu yang disengaja atau memang terencana. Kesenjangan sosial. Ketimpangan atau kesenjangan sosial diukur dengan berbagai variabel, serta dalam berbagai dimensi. Ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah karena ketidaksetaraan anugerah awal, initial endowment, di antara pelaku-pelaku ekonomi. Sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan dalam era PJP 1 lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan, growth.